Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sabang Mikael Simangunsong dengan NPT 112200011 dari kelas Meteorologi 5D. Di sini saya akan membahas soal-soal dari UAS Fisika Awan. Yang pertama yaitu menjelaskan prinsip kerja radar, cuaca, lidar, sodar, dan disdrometer dikaitkan dengan deteksi mikrofisis awan. Yang pertama itu dari prinsip radar. Nah, radar itu bekerja dengan memancarkan sinyal dan menerima pantulannya kembali. Sensor memancarkan energi berupa gelombang pendek yang bergerak menuju objek, lalu dipantulkan kembali ke radar. Informasi yang diperoleh dari sinyal pantulan mencakup magnitud, fase sinyal, waktu antara pemancaran dan penerimaan, polarisasi, serta frekuensi yang dipengaruhi oleh efek Doppler. Dalam mikrofisika awan, radar meteorologi digunakan untuk mempelajari struktur internal awan dan memantau partikel yang ada di dalam awan. Saat gelombang radar berinteraksi dengan awan, komponen seperti tetesan air, kristal es, atau hujan akan memantulkan gelombang tersebut dengan karakteristik yang bergantung pada ukuran dan bentuk partikel yang terlihat dalam nilai reflektivitas yang dinyatakan dalam satuan dBz. Radar cuaca juga memiliki keunggulan berupa kemampuannya menghasilkan data yang akurat dan berkesinambungan, sehingga berguna untuk pemantauan cuaca secara real time. Namun radar juga memiliki kelemahan, seperti ketidakmampuan menembus hambatan seperti pohon ataupun bangunan tinggi. Selain itu, radar sensitif terhadap kondisi topografi dan pergerakan yang dapat memengaruhi kualitas data, serta memiliki blind spot, yaitu area yang tidak dapat dideteksi tepat di atas radar atau biasa disebut dengan cone of silence. Nah, berikut merupakan gambar dari contoh penerapan radar di mana gelombang dari radar akan bergerak dari radar dan menuju ke arah awan. Nanti awan ini akan memantulkan kembali partikel-partikel yang di awan akan memantulkan kembali ke radar. Nah, demikian juga sebaliknya. Nah, dapat terlihat dari sini. Dipantulkan lalu dibalikan, dipantulkan, balikan, atau mungkin kalau dibilang itu saat radar ini menembakkan gelombang, saat dikembalikan maka radar ini akan mendengar. Jadi tembak, dengar, tembak, dengar, seperti itu. Yang kedua ada lidar. Nah, lidar ini bekerja dengan mengukur jarak menggunakan sinar laser yang dipancarkan ke permukaan. Kemudian menghitung waktu yang dibutuhkan sinar tersebut untuk kembali ke sensor penerima. Teknologi ini memanfaatkan laser untuk mengukur ketinggian, menganalisis struktur, dan mempelajari mikrofisika awan. Dengan lidar, jenis partikel seperti tetesan air dan kristal es dapat diidentifikasi, serta distribusi dan ukuran partikel di dalam awan dapat dipetakan. Selain itu, lidar juga digunakan untuk memantau kualitas udara dan membantu prediksi cuaca dengan menyediakan data yang lebih presisi untuk pemodelan atmosfer. Nah, kira-kira begini bentukan dari lidar. Yang ketiga itu ada sodar. Nah, sodar adalah sistem yang mirip dengan radar, tetapi menggunakan gelombang suara sebagai pengganti gelombang radio untuk mendeteksi objek. Teknologi ini digunakan berbagai aplikasi yang membutuhkan informasi tentang pola angin di ketinggian atau stabilitas atmosfer, terutama jika efisiensi waktu dan biaya menjadi pertimbangan utama. Beberapa penerapan sodar mencakup penelitian dispersi atmosfer, penentuan lokasi optimal untuk energi angin, deteksi dini angin geser, pemantauan angin dalam keadaan darurat, analisis propagasi suara, evaluasi komunikasi gelombang mikro, dan pengawasan pusaran udara di sekitar pesawat. Nah, ini dia merupakan bentuk dari sodar atau mungkin sering kita lihatnya dalam bentuk wind profiler. Nah, yang ketiga ada disdrometer. Nah, disdrometer adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis karakteristik partikel presipitasi seperti ukuran, kecepatan jatuh, bentuk dan distribusi partikel hujan, salju atau es. Alat ini membantu memahami proses presipitasi dalam atmosfer dengan memberikan data detail mengenai interaksi mikrofisika dalam awan, termasuk pembentukan dan perkembangan tetesan air atau kristal es. Disdrometer sering digunakan dalam penelitian meteorologi untuk pelajari dinamika presipitasi, mengkalibrasi radar cuaca, dan meningkatkan akurasi model cuaca serta iklim. Begini merupakan bentuk dari
si disdrometer. Nah, untuk soal yang kedua yaitu gambarkan dan jelaskan teori elektrifikasi thunderstorm. Nah, proses pengisian muatan dalam badai petir masih menjadi objek penelitian hingga saat ini, tetapi para ilmuwan sudah memahami konsep-konsep dasarnya. Area utama pengisian muatan terjadi di tengah sel badai, di mana udara bergerak naik dan cepat atau mengalami updraft, dan suhunya berada di kisaran minus 15 hingga minus 25 derajat Celcius. Pada area ini, kondisi suhu dan gerakan udara menciptakan campuran tetes air super dingin atau super cooling water, atau tetesan kecil di bawah titik beku, kristal es kecil, dan hujan es lembut atau sering disebut dengan gropel. Udara yang naik membawa tetesan air dan kristal es kecil ke atas, sementara graupel yang lebih besar dan berat cenderung tetap di tengah atau perlahan jatuh. Ketika kristal es yang naik bertabrakan dengan graupel, muatan positif berpindah ke kristal es, sedangkan graupel mendapatkan muatan negatif. Kristal es bermuatan positif dibawa lebih tinggi oleh updraft ke puncak awan, sementara graupel bermuatan negatif tetap di tengah atau turun ke bagian bawah awan. Akibatnya bagian awan petir menjadi bermuatan positif. Bagian atasnya ya, awan petir menjadi bermuatan positif, sedangkan bagian tengah hingga bawahnya bermuatan negatif. Di bagian atas awan, angin yang kuat menyebabkan kristal es kecil tadi bermuatan positif ke arah samping, menciptakan area horizontal yang dikenal sebagai enveil. Selain itu, ada sedikit muatan positif di bagian bawah awan yang disebabkan oleh presipitasi dan suhu yang lebih hangat. Gerakan udara dalam badai, updraft dan juga downdraft, juga dapat mempengaruhi distribusi muatan ini. Di permukaan tanah, muatan dipengaruhi oleh muatan di awan. Biasanya, tanah memiliki sedikit muatan negatif. Namun ketika badai petir berada di atasnya, muatan negatif berada di tengah awan akan menolak muatan negatif di tanah, menjadikan tanah menjadi bermuatan positif. Semakin besar muatan negatif di awan, semakin besar pula muatan positif di tanah. Demikian pula, muatan positif di anvil dapat menciptakan muatan negatif di tanah yang ada di bawahnya, meskipun area ini mungkin berada jauh dari badai utama. Nah, kira-kira pergerakannya itu seperti ini, di mana yang positif akan naik ke atas dan yang negatif akan turun ataupun tetap di tengah. Lalu dia itu akan seperti ini saat si kristal es tadi naik ke atas, maka dia akan menciptakan ion-ion positif, dan saat dia berada di tengah hingga ke bawah, dia akan mengalami ion yang negatif. Lalu demikian juga dengan yang ada di dataran ataupun yang ada di bawah si sel badai, dia akan bersifat positif. Nah, yang ketiga yaitu jelaskan. Yang pertama, beberapa koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes awan. Yang kedua, proses mekanik cloud seeding pada awan hangat dan awan dingin. Dan yang ketiga, perbedaan mendasar persamaan 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi pada model numerik awan. Oke. Yang A, ada 5 koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetesan hujan, yaitu yang pertama, efek kinetik, yaitu merujuk pada kecepatan perpindahan panas, massa, dan momentum antara tetesan dan lingkungannya, yang dipengaruhi oleh bilangan Knudsen. Nah, jika I per R itu lebih kecil dari 1, maka medan uap dan suhu dianggap kontinu, dan perpindahan dapat dijelaskan dengan pendekatan kontinuitas Maxwell. Jika I per R lebih besar dari 1, medan uap dan suhu tidak lagi kontinu, sehingga perpindahan dijelaskan dengan teori tumbukan molekuler yang cocok untuk partikel udara lebih kecil dari 0,06 mikrometer. Tetesan harus menempuh jarak tertentu sebelum berinteraksi dengan uap di udara. Jika I per R sama dengan 1 atau mendekati 1, berlaku untuk tetesan kecil, radius 0,1 sampai 1 mikron, pendekatan molekul bebas maupun kontinuitas Maxwell tidak dapat diterapkan. Yang kedua, ada yang namanya efek ventilasi, yaitu mengacu pada pengaruh aliran udara di sekitar tetesan hujan yang jatuh melalui atmosfer. Yaitu saat tetesan diam, medan uap di sekitarnya simetris atau isotropik. Ketika tetesan bergerak, aliran udara mengubah medan ini
meningkatkan laju perpindahan panas dan massa, terutama di sisi yang menghadap arah jatuhnya. Yang ketiga, efek ini lebih signifikan untuk tetesan kecil. Pada tetesan besar, pengaruh ventilasi sering diabaikan, karena pertumbuhan lebih didominasi oleh tabrakan dan koalesensi antara tetesan. Namun, efek ventilasi penting dalam penguapan tetesan hujan dan pertumbuhan partikel presipitasi lainnya. Yang ketiga, pertumbuhan tidak stabil atau non-stationary growth, yaitu menggambarkan pertumbuhan tetesan yang terjadi di bawah kondisi lingkungan yang terus berubah, seperti fluktuasi uap air dan suhu. Tetesan dapat mengembang dan menyusut secara dinamis, menyesuaikan kondisi difusi yang ada di sekitarnya. Lalu, lapisan suhu dan uap perlu cepat beradaptasi dengan difusi molekuler, membutuhkan waktu sekitar 10 mikrodetik untuk mencapai kestabilan. Meskipun perubahan ini signifikan, dalam perhitungan sering disederhanakan karena terjadi begitu cepat. Yang keempat, arus naik tidak stabil atau unsteady updraft. Mengacu pada perubahan kecepatan arus udara yang naik dalam awan yang memengaruhi spektrum ukuran tetesan. Yang pertama itu percepatan arus udara memungkinkan aktivitas inti kondensasi baru memperluas spektrum tetesan. Meski berkontribusi pada pembentukan tetesan baru, efek ini hanya berdampak kecil terhadap pertumbuhan ukuran tetes yang ada. Yang kelima, efek statistik, yaitu mengacu pada perbedaan jalur evolusi setiap tetesan akibat variasi supersaturasi yang dialami. Hal ini menyebabkan spektrum ukuran tetesan dalam awan melebar. Meskipun saat ini dianggap sebagai efek kecil, pelebaran spektrum ini tetap menjadi fokus penelitian aktif karena dampaknya terhadap proses mikrofisika awan. Yang kedua yaitu mengenai cloud seeding. Nah, cloud seeding itu adalah suatu teknik modifikasi cuaca yang bertujuan untuk meningkatkan peluang hujan atau modifikasi cuaca dengan cara menyemai bahan kimia tertentu ke dalam awan. Bahan yang biasa digunakan dalam cloud seeding meliputi perak iodida atau AgL, garam, atau partikel higroskopik lainnya yang berfungsi sebagai inti kondensasi atau inti pembekuan. Proses ini bekerja dengan menambahkan partikel-partikel kecil ke awan yang merangsang pembentukan tetesan air atau kristal es di dalam awan. Ketika tetesan air atau kristal es ini cukup besar, mereka akan jatuh sebagai presipitasi seperti hujan ataupun salju. Nah, berikut kira-kira bagaimana cara kerja dari si cloud seeding. Nah, proses cloud seeding pada awan hangat dan dingin memiliki perbedaan yang signifikan. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, awan hangat, yaitu kita harus menentukan dulu awan yang tepat sebagai target, seperti awan CB atau cumulonimbus yang terletak di daerah tangkapan air atau catchment area seperti bendungan. Yang kedua, menyiapkan larutan garam yang akan digunakan sebagai bahan penyemaian. Yang ketiga, bahan semai dibawa menggunakan pesawat terbang untuk disebarkan di dalam awan. Yang keempat, penyemaian dilakukan dengan menyemprotkan larutan garam ke dasar awan. Yang kelima, larutan garam bersifat higroskopis, yang berarti dapat menyerap uap air di sekitar partikel-partikel tersebut. Yang keenam, partikel yang terbentuk akan berkembang melalui proses kondensasi dan terus tumbuh saat partikel-partikel tersebut terangkat lebih tinggi oleh arus udara ke dalam awan. Yang ketujuh, partikel-partikel besar dan tetesan air kecil akan bertabrakan dan bergabung membentuk tetesan yang lebih besar melalui koalesensi. Yang kedelapan, tetesan yang lebih besar akan cukup berat untuk jatuh sebagai presipitasi. Hujan biasanya terjadi sekitar 15-20 menit setelah proses penyemaian. Yang kedua itu awan dingin. Yang pertama, memilih awan yang tepat sebagai target seperti awan dingin, misalnya seperti CB, nimbus, ataupun cirrus. Nah, menyiapkan bahan semai dengan struktur kristal seperti perak iodida, AgL, atau dry ice atau es kering. Yang ketiga, bahan semai dimasukkan ke dalam awan menggunakan alat bantu seperti pesawat terbang, pesawat tanpa awak, ataupun generator. Begitu bahan semai masuk ke awan, ia akan bertindak sebagai inti pembekuan es, di mana uap air super dingin langsung berubah menjadi kristal es melalui proses deposisi. Kristal es yang terbentuk akan menyerap uap air dan tetesan air super dingin di sekitarnya, sehingga kristal es tersebut tumbuh lebih besar. Kristal es yang lebih besar akan bertabrakan dan bergabung dengan kristal es lainnya, membentuk partikel es yang lebih besar. Partikel es yang besar dan berat akan jatuh ke permukaan bumi sebagai salju dan dapat mencair menjadi hujan jika melewati lapisan udara yang lebih hangat. Yang ketiga itu perbedaan model antara 1D, 2D, dan 3D.
Nah, perbedaan utama dari ketiga model ini hanyalah dari dimensinya, yang dimana model 1D itu mempertimbangkan pada satu dimensi saja, 2D itu dua dimensi panjang dan lebar, dan 3D itu tiga dimensi berarti panjang, lebar, dan juga tinggi. Nah, kita lihat dari satu persatu. Model 1D atau satu dimensi yaitu hanya mempertimbangkan variasi vertikal atau ke atas, sederhana, cepat, namun tidak menggambarkan interaksi horizontalnya. Digunakan untuk analisis atmosfer yang lebih sederhana, seperti profil suhu dan kelembapan vertikal. Model 2D atau dua dimensi, yaitu mempertimbangkan variasi vertikal dan juga horizontal. Lebih kompleks dibandingkan satu dimensi, dia dapat menggambarkan pergerakan angin dan pembentukan awan lokal, tetapi masih terbatas dalam menangkap dinamika tiga dimensi. Yang ketiga itu ada model tiga dimensi, yaitu mempertimbangkan semua dimensi ruang, vertikal dan horizontal. Dia itu juga yang paling realistis dan juga detail, cocok untuk simulasi cuaca yang kompleks, tetapi membutuhkan komputasi yang lebih besar dan waktu yang lebih lama. Oke, untuk pertanyaan yang nomor 4 yaitu menjelaskan proses-proses yang ada pada gambar ini. Yang pertama itu ada kondensasi atau condensation, yaitu proses ketika uap air berubah menjadi tetesan air yang membentuk awan. Yang kedua ada evaporasi atau penguapan, yaitu proses ketika air cair seperti hujan berubah menjadi uap air sebelum mencapai tanah. Lalu deposisi atau deposition, proses ketika uap air langsung berubah menjadi es tanpa menjadi cair terlebih dahulu. Yang keempat ada melting atau pencairan, yaitu proses ketika es seperti salju mencair menjadi air cair atau salju dan gropel berubah menjadi hujan. Lalu ada riming, yaitu proses ketika tetesan air yang sangat dingin membeku menjadi salju. Lalu ada autoconversion atau autokonversi, yaitu proses di mana tetesan air kecil dalam awan bergabung menjadi tetesan yang lebih besar hingga cukup berat untuk jatuh sebagai hujan. Lalu ada collection atau koleksi, yaitu proses ketika partikel-partikel kecil saling bertabrakan dan bergabung untuk membentuk partikel yang lebih besar, seperti air dan es menjadi hujan, air es dan salju menjadi gropel, es di awan menjadi salju. Lalu ada conversion atau konversi, yaitu proses perubahan satu jenis partikel menjadi jenis partikel lain, seperti es yang berubah menjadi salju. Lalu collection of ice by rain. Nah, yaitu proses di mana hujan menangkap partikel es dan mencairkannya. Lalu ada shading, yaitu proses pelepasan air dari permukaan partikel besar menjadi tetesan yang lebih kecil. Lalu ada precipitation fallout, yaitu proses akhir di mana partikel hujan, salju, atau gropel jatuh ke bumi karena adanya gravitasi. Baik, kemudian untuk soal nomor 5678 merupakan soal hitungan di mana pada angka XX di sini akan diubah menjadi digit terakhir MPT saya, yaitu di 11, karena MPT saya 11220011, maka setiap bilangan XX di sini akan diubah menjadi 11 atau 1,1 dan lain sebagainya. Nah, untuk soal ini akan saya jabarkan. Nah, seperti yang di sini. Untuk soal nomor 5, nah, diketahui RT itu sama dengan 20 mikrometer, R0 sama dengan 2 mikrometer, T sama dengan 11 menit atau 660 second. Di mana T sama dengan 11,1. Nah, di sini dia NPT saya masukkan. Lalu P sama dengan 101,1 kPa atau 111 milibar. Di mana T sama dengan 11 menit 660 second. Lalu log 10 dari sini adalah 2,05. Maka yang ditanya adalah S. Nah, di sini kita memakai rumus ini, di mana R kuadrat T dikurangi R0 kuadrat per 2T itu sama dengan 20 mikrometer kuadrat dikurangi 2 mikrometer kuadrat per 2 dikali 660 second, yaitu di mana sama dengan 396 mikrometer kuadrat per 1320 second atau sekitar 0,3 mikrometer kuadrat second pangkat minus 1. Pada T sama dengan 11 derajat Celcius dan P sama dengan 1011 milibar. Log 10 ini adalah sekitar 2,05, maka ini kita ubah, kita cari jadi 10 pangkat 2,05, di mana hasilnya adalah sekitar 112,20 Newton meter kuadrat second pangkat minus 1.
Maka secant pangkat minus 1 itu sama dengan ini dimana yang ini tadi kita sudah dapat ya 0,3 mikrometer kuadrat secant pangkat minus 1 dibagi 112,20 mikrometer kuadrat secant pangkat minus 1 ditambah 1, atau ini sekitar 100,2%. Lalu untuk yang nomor 6 diketahui diameternya sekitar 1,1 mm atau 1,1 dikali 10 pangkat minus 3 meter. U-nya sama dengan 1,1 meter per sekon. N-nya sama dengan 21,1 tetes per meter kubik. Ditanya R-nya. Nah, menggunakan Marshall-Palmer distribution, nah, kita mendapatkan hasilnya sekitar seperti ini. V per 6 dikali 1,1 meter per sekon dikali 1,1 meter milimeter pangkat 3 dikali 21,1 meter pangkat minus 3, yaitu V per 6 dikali 1,1 meter per sekon dikali 1,1 dikali 10 pangkat minus 3 meter pangkat 3 dikali 21,1 meter pangkat minus 3, atau ini sekitar 16 dikali 10 pangkat minus 7 meter per sekon. Nah, ini akan kita ubah ke milimeter per jam, maka hasilnya adalah sekitar 5,76 mm per jam. Lalu untuk yang nomor 7 diketahui hanya itu sama dengan 2,11 km atau sekitar 2,11 dikali 10 pangkat 3 meter. RBC-nya itu sekitar 0,11 gram per meter kubik atau sama dengan 0,11 dikali 10 pangkat minus 3 kg meter pangkat minus 3. RT-nya sekitar 0,111 milimeter. Maka yang ditanya adalah RB-nya, lalu ada T-nya dan juga RB-nya, di mana di sini neglect drop growth by condensation. Lalu U-nya di sini kita pakai adalah K3R, lalu K3-nya itu sekitar 8 kali 10 pangkat 3 sekon pangkat minus 1. U-nya di sini adalah 21,1 cm per second. Nah, yang A kita akan memakai rumus ini, maka akan didapatkan RB sekitar 0,169 mm. Lalu untuk yang B di sini kita sudah masukkan lagi U sama dengan K3R, K3 sama dengan 8 dikali 10 pangkat 3 S pangkat minus 1, maka yang dicari adalah waktunya berapa. Nah, dari sini kita akan dari rumus ini maka akan dapat diturunkan seperti ini. Lalu kita masukkan nilai-nilainya, yaitu seperti 4 kali 10 pangkat 3 kg meter pangkat 3 dibagi 1 dikali 0,11 kali 10 pangkat minus 3 dikali 8 kali 10 pangkat 3 ln 0,169 itu didapatkan dari yang persamaan A tadi, hasil dari A, lalu dibagi 0,111, yaitu didapatkan hasil sekitar 1910,76 sekon atau sekitar 31 menit 50 detik, hampir 51 detik. Nah, C sama dengan U sama dengan 21,1 cm per sekon. RB-nya itu yang ditanya, lalu R0-nya adalah 0,11 mm. Nah, kita dapat masukkan di sini, kita cari dulu persamaan UR-nya, yaitu sekitar K3 dikali R0, yaitu 8 kali 10 pangkat 3 S pangkat minus 1 dikali 0,11 mm, maka didapatkan sekitar 88,8 mm sekon pangkat minus 1, dimana DR per DZ ini adalah rumus yang kita pakai. Hasil penurunannya adalah seperti ini. Maka kita masukkan 0,11 dikali 10 pangkat minus 3 kg meter pangkat 3 dibagi 4 dikali 10 pangkat 3 kg meter pangkat minus 3 dikali 88,8 hasil dari perhitungan K3R0 dikali 21,1 dikurangi 88,8 dikali 2,11 kali 10 pangkat 3. Maka didapatkan RB-nya sekitar minus 0,076 ditambah 0,111 atau sekitar 0,035 mm. Untuk soal nomor 8, diketahui R-nya itu 0,11 mm. Z per H asumsikan ketinggian awannya sekitar 3000 meter. M-nya itu adalah sekitar 1,11 gram meter pangkat minus 3 atau diubah jadi 1,11 dikali 10 pangkat minus 3 kg per meter pangkat 3. U-nya itu sama dengan 1,1 meter per sekon, dimana UR ini VR ya, VR dilihat dari tabel 8.1 buku Roger, maka didapatkan untuk R 0,11 mm didapatkan kecepatan sekitar 0,27 meter per sekon. Untuk yang A, DR ini adalah penurunan rumusnya, maka kita akan mendapatkan
RT dikurang RB itu sama dengan 1 dikali 1,11 dikali 10 pangkat minus 3 per 4 dikali 10 pangkat 3 dikali 0,27 per 1,1 dikurangi 0,27 dikali 3000 kali 10 pangkat 3 mm. Atau RT dikurangi 0,11 mm yaitu sekitar 0,00027 dikali 10 pangkat 3 mm. Maka RT-nya itu sekitar 0,27 ditambah 0,11, maka hasilnya adalah sekitar 0,38 mm. Lalu untuk yang B ini merupakan rumusnya. Di sini kita akan masukkan U per UR yaitu sekitar 1,1 dibagi 0,27 atau didapatkan nanti sekitar 4,07. Lalu karena ini nanti dikurang, maka dia dapatkan jadi 3,07. Ln RF dikurangi 0,11 itu sama dengan 1 dikali 1,11 dikali 10 pangkat minus 3 per 4 kali 10 pangkat 3 dikali 3 kali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 3 mm. Maka didapatkan 3,07 ln RF dikurangi 0,11 sama dengan 0,8325 mm. Lalu hasil akhirnya adalah RF sekitar 1,421 mm. Lalu yang C, ini adalah rumusnya, kita turunkan. Lalu kita mendapatkan persamaan akhir seperti ini. Ln R dikurangi ln R besar dikurangi ln R kecil sama dengan EM per 4 gamma L K3T. Ln 1,42 dikurangi ln 0,11 sama dengan 1 dikali 1,11 dikali 10 pangkat minus 3 per 4 dikali 10 pangkat 3 dikali 8 kali 10 pangkat minus 3T. Maka T di sini nanti akan sekitar 115,22 sekon atau sekitar 2 menit. Ini 155 ya, 155 harusnya. 155,22 atau sekitar 2 menit 35 detik. Baik, sekian pemaparan hasil UAS dari saya. Jika ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Semoga jawaban saya dapat berguna bagi orang lain juga. Siap, terima kasih Pak.